Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya, kami hormati ibu semua yang rawuh pada mikir dan masih selalu pada sore ini yang pertama dan utama tentu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kita semua. Dan semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur, dan Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para nabi, serta mudah-mudahan kita mengenal seluruh umat beliau sampai akhir zaman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Guru semua yang dirahmati oleh Allah, ini karena ngajinya lama jalannya, tapi saya juga belum mau sampai mana. Mudah-mudahan tidak salah ini tak batasi sampai di saya kasih batas di hadis 22 dan sekarang ke 23 nih. 23 atau 24 nih. Ini kalau ngulang nih ngomong atau malah sudah sampai berikutnya. Ya, belum ya. Sebelumnya akan menerangkan mengenai adanya seorang wanita yang berzina, itu datang pada Rasulullah kemudian minta supaya dihukum gitu. Dan Rasulullah tidak melaksanakan hukuman itu seketika, tetapi memanggil walinya diundang, kemudian meminta kepada ayah dari wanita itu agar merawatnya dengan baik, hamil sampai kemudian melahirkan. Ketika sudah, maka kemudian setelah siap datang lagi kepada Rasulullah, maka kemudian dilakukanlah hukuman itu. Itu yang terakhir ini. Kemudian hadis ke-23, wa ani bin Abbasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka. Jadi Abdullah bin Abbas kemudian Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin, seandainya anak Adam, maksudnya manusia itu memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan emas. Kalau ada lembah berisinya emas penuh dengan ini nggak usah ngalian ya, umum emas yang paling-paling ini sing biakeh ini disimpan di bank emas batangan. Tapi kalau ini sepenuh lembah, tentu itu harta yang sangat
banyak. Nah, bagaimana? Ahabba ayyakuna lahu wadiyain. Pasti anak Adam itu, pasti orang itu masih menginginkan satu lembah lainnya lagi yang penuh dengan emas. Ini menunjukkan bahwa dia kan kurang ada. Karena kalau ada orang bertanya tentang urusan korupsi, apakah korupsi itu karena bayarannya sedikit? Orang begitu, tapi ya korupsinya gede, bayarannya luar biasa gede. Nah, maka dalam hadis ini diterangkan bahwa seandainya anak Adam itu punya harta sebanyak satu lembah yang penuh dengan emas, pasti dia masih ingin punya lagi yang sebesar itu, Pak. Nah, sananya itu. Begitu semua begitu, ibaratnya kalau itu dimakan dan digunakan oleh anak cucunya sampai 7 turunan tidak habis. Loh ya masih boleh duit. Ini ya ini membawaannya ada begitu. Ini yang Elon Musk itu yang punya perusahaan mobil ini listrik yang dari Amerika itu orang salah satu orang yang terkaya di dunia. Tapi suruh berhenti sudah tidak mau, Mas. Pengennya investasi lagi supaya tambah lagi duitnya. Jadi di dalam hadis ini diterangkan itu orang meskipun sudah punya banyak pasti dia menginginkan lagi yang lainnya lagi yang lebih banyak lagi. Dan sekali-kali tidak akan bisa memenuhi mulutnya, ya maksudnya tidak sampai puas-puas begitu, tidak akan sampai kepuasan kecuali setelah ya, ibaratnya ditutup dengan tanah, maksudnya sudah meninggal, itu baru tunggu. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah pasti akan memberikan taubat kepada orang-orang yang mau bertaubat. Di dalam hadis ini sekali lagi bahwa apapun keadaannya maka sesuai dengan bab di dalam pembahasan ini ada tentang taubat, bahwa Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Dan sebagai pengingat bahwa untuk urusan harta benda dan dunia ini, maka sudah bawaannya manusia itu kalau dalam hidupnya ya begitu itu. Jadi nggak akan ada selesai. Kalau kadang-kadang begini, jadi takutnya uang dulu. Pak, nanti saya pensiun kerja apa? Udah balik itu ditakutnya mau ini. Kalau nggak jawab Pak, bingung dulu. Bingung ini. Sebab jenenge pensiun itu maksudnya adalah lalu ini malah orang ngamiti usaha. Tapi ya begitu. Ini sudah menjadi umumnya manusia. Mestinya kalau sudah di usia yang waktunya berhenti, yaitu berhenti. Maksudnya dari kegiatan usaha itu harapannya bisa dikonsentrasikan untuk kegiatan di hari tua yang memang itu mempersiapkan diri. Ibaratnya itu sudah waktunya sudah sore, sudah senja, sebentar lagi itu sudah malam. Waktunya untuk kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya kesibukannya itu kesibukan untuk ini.
Niku kalau mau ngotot niku nggih, mbok nek wayah pensiun kok iso mbok. Baru pulau ini ditakoni terus, ini pulau Jawa kok. Ya, mudah-mudahan semuanya mau itu berhenti, mau itu nanti tetap beraktivitas, yang penting kegiatan ibadah tidak lupa. Mudah-mudahan juga itu suatu kebaikan. Kemudian keluhan yang kedua biasanya, keluhan itu baru mulai saya ketemu nopo-nopo buatan kepenak ya Pak. Turun itu nggak angin. Nggih, ora iso angger sedilok-sedilok tani, sedilok-sedilok tani. Ya memang di usia tua sebaiknya nggak banyak tidurnya mesti. Memang Allah desain supaya ya banyak mengingat Allah, maka untuk urusan tidur itu ya memang tadi tidak senyenyak ketika usia masih ya itu harapannya begitu. Ini mudah-mudahan juga apapun keadaan kita ini menjadi sesuatu yang bisa kita sikapi dengan baik untuk diri kita sendiri terkait dengan amal yang akan kita bawa. Jadi, kemudian hadis berikutnya, hadis ke-24. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yadhakukallahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah subhanahu wa ta'ala itu tertawa ila rajulaini, tertawa kepada dua orang laki-laki, yang betul ahaduma al-akhir, tertawanya kepada dua orang ini itu satu membunuh yang lain, tapi Gusti Allah tertawa, yang satu membunuh lainnya. Yadkhulanil jannah, tapi anehnya dua orang ini sama-sama masuk surga. Yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk surga. Maka apa yang maka Allah sendiri itu sampai tertawa karena keadaan ini. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Jadi dua orang ini yang dibunuh ini, atau satu orang yang dibunuh oleh lainnya ini, dia dibunuh di jalan Allah sedang berperang. Jadi karena dia berjuang di jalan Allah, maka ketika dia meninggal terbunuh di medan perang, dia masuk surga. Nah ini wajar kan? Pertanyaannya, tsumma yatubullahu 'alal qatili. Kemudian Allah menerima taubatnya si pembunuh tadi. Ayuslimu. Kemudian yang membunuh tadi masuk Islam. Fayus tasyhadu, kemudian dia disyahadatkan atau dia bersyahadat. Kemudian karena taubatnya diterima, dia masuk Islam, dia bersyahadat, ya pada ujung kehidupannya dia husnul khotimah, ya masuk surga. Jadi di awal dia membunuh, tapi akhirnya dia taubat, dia masuk Islam, dia meninggal dan kemudian masuk surga. Jadi akhirnya ya apa? Ya dua-duanya ini di surga ya ketawa-ketawa karena bahwa dulu sebagai musuh di awal, tapi kemudian di ujungnya ini sama-sama membunuh. Kalau ibu-ibu mau tahu dua orang ini, yang pertama adalah Sayyidina Hamzah bin Sayyidina Hamzah bin bukan Abu Thalib, tapi ini jadi pamannya Rasulullah SAW. Jadi ini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib.
Jadi kalau Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi Rasulullah, kalau Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Jadi pamannya Rasulullah itu banyak. Dia ada Abu Thalib, kemudian ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan ayah anda baginda Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Oke. Jadi yang sebagai panglima dari barisan orang-orang yang syahid di medan perang itu telah dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini beliau di perang itu, di perang Uhud, itu beliau kena tombaknya namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb itu adalah budaknya Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Jadi Hindun menggelar sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Hamzah, panglima perang yang gagah berani, ya maka dia akan dimerdekakan. Kemudian diberi hadiah emas perak yang banyak sekali. Karena Wahsy ini adalah budak yang kuat begitu, ya dia ini sudah ini bersemangat, awas nanti kalau terjadi perang, pokoknya yang aku incar adalah Hamzah. Dan betul itu kita perang Uhud itu, maka kaum muslimin bisa dikalahkan, dan yang gugur di antara para sahabat Rasulullah itu adalah Sayyidina Hamzah. Nah, yang membunuhnya adalah Wahsy bin Harb. Dan Wahsy ini, ya, Wahsy ini kemudian setelah terbukanya kota Mekah itu kemudian, ya, itu dia bertobat, dia kemudian bersyahadat masuk Islam, ya kan, di hadapan Rasulullah SAW. Cuma Kanjeng Nabi ini kok ya ada sisi manusia biasanya, manusia biasa maksudnya. Ada sisi kemanusiaannya kayak umumnya manusia. Karena pamannya itu dulu dibunuh oleh Wahsy. Itu kalau melihat Wahsy itu ya mangkel. Tapi mangkel tapi kok ya masuk Islam gitu kan, dia juga Wahsy. Ya kamu kan tahu ketika perang Uhud itu pamanku engkau yang membunuhnya, tapi kamu sekarang sudah menjadi saudara karena kamu sudah bersyahadat. Neng ojo sering-sering nyentok nang ngarepku. Itu kan namanya sisi kemanusiaan. Ojo sering-sering nyentok. Soalnya aku kelingan terus ya. Nah itu. Kemudian ya bukan karena Rasulullah dendam, enggak. Rasulullah enggak dendam, tapi ngetok-ngetoki aja itu pamannya. Sehingga itu kan juga membebani. Semua sudah memaafkan, dan intinya kemudian Wahsy berjanji, karena aku dulu telah membunuh seorang yang hebat dari kaum muslimin, maka aku berjanji satu saat nanti juga aku akan membunuh musuh Islam yang hebat juga. Sehingga ketika masa Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, terjadilah namanya perang antara kaum muslimin dengan orang-orang yang murtad, yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Dan di antara mereka itu ada juga orang yang mengaku sebagai nabi, yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Yang pada perang yang mana dipimpin oleh orang yang murtad ini, dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab, itulah Wahsy. Wah, ini ganti yang aku incar ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Dan kemudian Musailamah Al-Kadzdzab itu yang mati dalam perang itu dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Maka di sini imbang katanya. Dulu aku yang menghabisi
salah satu tokoh yang hebat dalam Islam, ya sekarang aku ganti berarti itu tak juli. Jadi terus, jadi aku menebusnya dengan musuh Islam yang terbesar, yaitu Sayyidina Al-Talibah. Maka ya Wahsy ya, dalam hadis ini kan berarti antara yang membunuh dan yang dibunuh ini dua-duanya pada akhirnya masuk surga. Inilah yang kemudian Allah dalam hadis ini diriwayatkan dalam sabda Rasulullah, Allah tertawa lain aneh yang satu dibunuh masuk surga, pada akhirnya yang membunuh itu sudah masuk surga. Dari hadis ini maka kalau begitu kan taubat itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi, kalau kita belajar sirah Nabi, itu sejarah Nabi, itu banyak di antara sahabat itu yang hebat-hebat pada mulanya adalah musuh Islam yang hebat. Misalnya Abu Sufyan itu juga musuh Islam yang hebat, tapi pada akhirnya sudah menjadi panglima yang hebat. Khalid bin Walid itu yang memimpin pasukan kafir Quraisy dalam perang Uhud yang mengalahkan Rasulullah SAW. Tapi pada akhirnya itu menjadi panglima perang yang oleh karena itu maka di dalam hidup ini yang dinilai itu adalah ujung akhirnya, bukan awalnya tapi akhirnya. Maka kalau melihat orang lain itu tidak usah kita kemudian menilai di saat itu juga kita tidak tahu ujung dari seseorang. Maka dalam pandangan orang-orang ahli tasawuf itu, ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka kita hendaklah kemudian melihat kebaikan. Si fulan itu lebih tua dari pasti dari sisi umur ya lebih banyak daripada aku. Tentu kebaikannya juga lebih banyak dari itu ya. Ketika melihat orang yang lebih muda, si fulan yang lebih muda umurnya itu tentu dosanya lebih sedikit daripada aku yang secara umur ini lebih tua, hidup lebih lama, tentu kesalahan dan dosanya lebih banyak daripada si fulan yang masih hidup. Nah, ketika melihat orang lain yang berdosa, bahkan orang yang kafir sekalipun, maka kita aku tidak tahu apakah aku ini akan mengakhiri atau berakhir umurku ini dengan kebaikan atau tidak. Sebaliknya kesimpulan itu yang saat ini berdosa juga aku tidak tahu. Kalau Allah jadikan dia pada akhir hidupnya itu penuh dengan kebaikan dan tobat, tentu dia menjadi orang yang beruntung. Sedangkan aku tidak tahu nasib itu. Sehingga kita ini selalu berada di dalam keadaan hati-hati, menjaga hati kita. Hadis ini memberikan makna juga seperti itu. Jadi sekalipun itu Muslim secara Islam, tapi pada akhirnya ketika dia bertobat, maka Allah terima taubatnya, dan juga ketika Allah terima taubatnya itu, dia akan juga pada akhirnya masuk dalam surga. Ini ya, jadi ini akhir hadis pada bab mengenai taubat. Kemudian pada hadis berikutnya lagi adalah tentang sabar. Harus sabar ini dapat ketiga dari kitab yang sahih. Sebelum menguraikan tentang hadis-hadis ini di dalam kitab yang sahih ini ada kutipan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala mengenai sabar. Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ini dalam surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang
berusaha engkau untuk ini mewasiati orang lain untuk sabar, masuk dulu dan juga sabar. Jadi bersabarlah dan juga menasihati untuk bersabar. Ini di dalam Al-Imran. Kemudian وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh pasti kami akan memberikan cobaan kepada kalian semua. Cobaan minal khaufi, dari wujud yang berupa atau dalam bentuk ketakutan atau kekhawatiran. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini pasti mengalami ada rasa takut, ada rasa khawatir. Lalu ibu di sini pasti gitu, ada kadang-kadang merasa khawatir, wah, di kelompok yang hidup di kalau bisa nggak mengikuti perkembangan negara itu. Ini hanya selentingan saja, karena ini sejak zaman makan bergizi gratis ini apa-apa itu mahal. Banyak harga telur juga naik, berambang juga naik, cabai itu lebih dari 100.000. Bawang merah ini lebih dari 50.000. Ini tidak betul-betul. Kelapa juga yang dulu itu murah, sekarang juga angel, aneh. Jangan khawatir ini. Ini orang betul-betul terus dia bayarannya muda tapi kok regane larang kabeh. Ini khawatir. Jadi Allah sudah sampaikan di dalam ayatnya, pasti kami akan memberikan cobaan kepada kalian dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan. Wal-ju'i, dan juga kelaparan. Kadang-kadang ada masa paceklik. Di kota itu rasanya kalau beras kamu orang nanam padi itu kadang-kadang malah paceklik dari beras. Jadi pasti ada musim paceklik. Kemudian setelah itu, selain dari ini kelaparan, wana qasrin minal amwali, dan juga akan kami berikan cobaan berupa kekurangan harta benda. Ada semacam-macam lah itu. Kemudian ada bencana alam, wal anfusi, dan berkurangnya jiwa. Sehingga Sumatera itu yang meninggal itu ratusan juta, lebih dari 800 orang. Itu beberapa yang tidak tahu kalau hari ini coba. Belum lagi yang hilang, belum ditemukan. Belum ratus itu ya wong kafir, mungkin wong kafir. Luar biasa, dahsyat. Jadi berkurang harta, berkurang jiwa. Zaman dulu kalau anaknya banyak itu ya ada yang kurang, baru meninggal satu. Ya, ada yang cuma satu, wah malah Allah ambil lebih dulu. Jadi terus dicintok malah akhirnya itu meradui. Ini bagian dari yang disampaikan oleh Allah dalam ini, berkurangnya harta dan berkurangnya jiwa. Buat sama roti, dan berkurangnya buah-buahan. Kadang-kadang sering juga mulai kawan. Kadang-kadang ini mulai jadi. Kadang-kadang ini pelan ini mulai itu buahnya, tapi kalau mungkin jamur.
itu bagian dari memang yang Allah ciptakan sedemikian. Kemudian wabashir sabirin, maka atau dan kabarkanlah gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi bagi orang-orang yang sabar dalam kondisi yang tadi serba khawatir, kemudian paceklik, kelaparan, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan, dan lain-lain. Nah ini maka jika tetap sabar maka berikanlah berita Al-Baqarah ayat 150. Kemudian Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada lain bagi orang-orang yang sabar kecuali mereka itu dicukupkan pahala yang tanpa. Jadi ada amal-amal yang pahalanya itu dilimpahkan 10 sampai 700. Ya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Dalam konteks yang lain Allah melipat gandakan dari 10 bahkan sampai 700. Tapi untuk orang-orang yang sabar ini dicukupkan sampai tidak ada batasnya. Ini seperti puasa itu dan dulu. Jadi as-saumuli wa ana azim. Jadi puasa itu adalah untukku. Wa ana azimi, dan akulah yang akan membalasnya. Tidak disebut berapa balasannya. Pokoknya Allah itu yang istilahnya membalas menjadi rahasia Allah sendiri tanpa batas. Termasuk di sini juga orang-orang sabar. Kemudian walamal sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi orang-orang yang sabar itu satu kebahagiaan, wa ghafara, dan mau memaafkan. Jadi kalau di dalam ini tafsir walamal sabar wa ghafara itu disitu mengandung arti kebahagiaan. Jadi dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mau bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya yang demikian itu, sabar dan memaafkan itu adalah perkara yang sangat mulia. Lamin azmil umur. Jadi salah satu dari perkara yang sangat mulia. Okay. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dan hendaklah engkau memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Okay. Jadi kenapa ayat ini kok wasta'inu bis-sabri? Mohon pertolonganlah kalian bis-sabri dengan sabar. Ya, karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kalau kita itu ya sabar. Jadi jangan habis maghrib atau habis sholat isya itu mesti paringono utang pulau lunas terus esok terus jalan utangnya lunas itu buat iso. Karena semuanya itu ada prosesnya. Ada prosesnya, maksudnya itu ya Gusti Allah itu menghadapi segala sesuatu yang memang benar. Apa Allah nggak kuasa Pak memberikan saatnya? Iya, saatnya itu ya bisa. Seperti mukjizat yang diberikan pada para nabi itu saatnya itu langsung kejadian. Tetapi di luar mukjizat itu ya pasti ono wayahe dhewe. Ya kita kan nandur misalnya mau Aceh, nggak ono mau esok nandur mau sore minggu metu wae niku. Kejaba niku sampean niku wit Aceh rapia sing tengger pasar kalian.
itu dengan makan saiki itu rapi ae itu mulai di saling seperti tapi yang lain itu pasti bukan cross nggih ini ada nate ngertos niku kapan metune niku woh pelem niku dia mboten ngertos pertama-tama dulu ya untuk kembangnya sinte seminggu lagi harus tambah kene sesuatu usaha sing kurang ya seminggu mana wes ono rada gede mana saulan lah wah ini lumayan ini tapi jenengan enggak memperhatikan kapan ya itu kan enggak pernah yang seperti itu ya sama ini kan kita sendiri kalau ibu yang pernah hamil itu kan juga itu apa ya tahu nih bojo niku hari ini hamil terus esok terus di anak itu pasti itu ada masanya itu 9 bulan atau enggak 9 bulan 10 hari kan ini ada itu nanti juga gitu begitu anaknya lahir tuh begitu lahir aja terus langsung ngomong terus langsung layu gitu kan ada juga itu meskipun ibu-ibu berharap anakku sedang cepat gede dan seperti ternyata itu tetap Allah memberikan itu ada waktunya sendiri ada waktunya sendiri dan itu tidak kita rasakan dan tujuannya dengan tidak sama jadi kayak yang tadi itu ya pelem ya buah-buah yang lain ya termasuk diri kita sendiri itu kan mengalami perkembangan dan doa kita juga sama Allah memberikannya itu dengan sadar sama memakai proses nah ini jadi di sini Allah berfirman bahwa ya mintalah pertolongan pada Allah itu dengan sabar. Terus minimal bukan sabar, doanya saiki langsung Allah bisa dia tidak ada. Kemudian juga dengan sholat, doa, inna Allah supaya Allah itu bersama orang yang oke ya, jadi sebenarnya rasanya kemarin orang dikabul-kabul. Mungkin yang dikabulkan itu yang dengan semua sesali, dimana sudah kapan zaman dia itu lagi saiki, tapi dia kan kadung lali, tidak tahu doa sini. Kemudian wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-shabirin dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian sampai kami mengetahui mana-mana orang yang betul-betul berjihad bersungguh-sungguh dari kalian dan mana-mana orang yang sabar. Jadi Allah juga menguji itu sabar enggak itu mau suwe belum hasil sabar orang jadi itu juga bagian dari ujian Allah Subhanahu ya jadi dan jauh sih. Iya. Ya, ini coba. Ya. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadli kasiratun ma'rifatun dan ayat-ayat terkait dengan urusan sabar
dan keterangan mengenai keutamaan sabar itu sangat banyak. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kesabaran dan fadilahnya itu tidak cuma ayat-ayat yang tadi uh, disebutkan tadi, tapi masih banyak ayat ini. Kemudian saya tambah nih satu hadis, Wan Abi Malik Al-Qarisi Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari. Dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tahuru syatrul imani." Ya. Bersuci itu adalah, atau kebersihan itu adalah separuh dari iman. Hadis ini sama seperti yang ada di dalam kitab ini, Muftarul Hadis, beberapa waktu yang lalu saya membacakan juga hadis ini pada kajian Ahad pagi. Ada hadis yang sama ini. Ini riwayat dari Imam Muslim. Jadi kebersihan itu adalah separuh dari iman. Jadi di dalam kitab kita pikir bahasan yang pertama itu dimulai dari bahasan mengenai kebersihan. Nah, karena kebersihan itu separuh dari iman, maka ya berarti orang Islam itu ya sangat mementingkan akan kebersihan. Jadi ini menjadi penting bagi kita semua. Jadi hendaklah kita ini sebagai orang Islam ya menjadi pelopor ya, urusan kebersihan. Kesadaran akan pemeliharaan kebersihan ini penting. Nah, problem masyarakat tidak cuma di Indonesia tapi masyarakat secara global di dunia ini saat ini adalah problem mengenai sampah, terutama di daerah-daerah perkotaan. Jadi kalau sampah ini tidak menjadi perhatian kita semua ya, sampah ini akan menjadi problem masyarakat. Di sampah sebagai sebuah persoalan. Kalau kita ini habis makan, habis minum, atau habis mengkonsumsi apa saja yang itu bungkusnya itu kok tidak kita tempatkan di tempat sampah yang baik, ya, atau yang layak ya, berarti kita ini bagian dari persoalan, bagian dari masalah. Di naik sepeda motor gitu, sambil makan cilok atau apa, setelah habis itu semua baca. Kadang di jalan raya seperti itu, orang naik mobil tapi tak makan apa di dalam mobil, terus keseknya itu dibuang lewat jendela. Nah, itu juga itu sangat tidak beradab. Kenapa tidak itu sampah-sampahnya sendiri? Yang buat masalah kan dia sendiri. Nah, tapi kemudian kok masalahnya ini menjadi kena pada orang lain. Ini kan terjadi. Nah, kalau orang sakota Semarang itu pikirannya begitu semua, ya sudah dia mana? Gitu ya. Kalau saya Indonesia pikirannya begitu semua, ya sudah kiamat Indonesia ini sama. Makanya di slogan-slogan dengan kalau ini di lapangan kalian itu kalau waktu hari itu ya sudah serahkan kiri kanan itu plastik apa saja bekas makanan dan lain-lain. Nah, yang makan dia sendiri ya itu kenapa terus dibuang begitu saja? Kenapa tidak ditaruh di tempat sampah? Kalau sekiranya tempat sampahnya jauh, ya boleh dibawa dulu. Nanti begitu lewat ya dicangking sendiri kan yang membuat sampah kan dirinya sendiri. Ya, jadi ini mohon perhatian. Jadi di dalam Islam ya Kanjeng Nabi sudah memberi contoh dan mengajarkan bahwa apa namanya kebersihan itu adalah separuh iman. Ini penting ya. Jadi yang menjadi keprihatinan kita itu makanya ya ada baiknya itu ya. Kalau sekarang ke supermarket itu kan kalau tidak bawa kantong sendiri kan harus beli. Nah, itu bagus itu. Ya, bagus. Malah ini kalau di negara-negara Eropa
itu kalau beli kayak ini ya, air kemasan ini, misalnya ini harganya 5.000 airnya, maka ditambah dengan ini plastiknya ini dengan botolnya itu harganya jadi 10.000. Apakah nilainya plastik 10.000? Enggak, tapi memang itu aturan negara. Jadi kalau isinya itu 5.000 maka harganya harus 10.000. Karena apa? Ini kalau dihargai maka kalau dibuang itu kan eman-eman. Jenengan nggak monggo ini kalau ini misalnya airnya 3.000 kemudian ini harganya 6.000. Jadi kalau dikembalikan ke Alfamart itu jangan dapat 3.000. Kira-kira ini dibuang nggak kalau pasti dengan temannya tak goreng apa ya? Engkau tak hijau ini itu warung. Itu memang caranya di sana. Sehingga ya di sana tidak ada orang buang itu karena harganya kalau misalnya harganya itu 2 euro airnya maka dia beli dikasih 4 euro. Begitu dia habis minum dikantongi, nanti kita lewat supermarket atau tempat yang memang ini tinggal ditukar aja. Ini saya kembalikan ini ya plastiknya ya dapat 2 euro. Jadi hanya supaya 2 euro itu untuk menahan orang supaya nggak buang itu aja. Jadi bukan kok harga plastiknya 2 euro ya. Itu ya, caranya. Ya, saya nggak tahu di sini itu belum ada aturan itu. Padahal yang sederhana kan ya gampang dong. Ya katakanlah ini 3.000 ya sudah ya harganya 6.000. Yang 3.000 ini kalau dikembalikan nanti dikembalikan ya itu pasti insya Allah ini nggak ada persebaran. Ya, jadi di sana cara mengendalikan sampah seperti itu. Ya. Kemudian alhamdulillahi tamla'u mizan. Ya. Alhamdulillah atau hamdalah itu akan memenuhi timbangan amal. Jadi kalau timbangan amalnya itu ingin penuh maka banyak-banyaklah membaca hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau di sini au tamla'a ma bainas samawati wal ardh. Sedangkan tasbih dan tahmid subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi pahalanya dan juga keutamaannya itu bisa memenuhi langit dan bumi. Saking banyaknya pahala dan juga keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi barang siapa yang membaca tasbih dan tahmid. Wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Sama yang ini dari sisi kewajiban sholat 5 waktu itu melakukannya dan juga sholat-sholat yang lain itu di situ akan memancarkan cahaya. Dan secara spiritual tentu bahwa umatnya Rasulullah SAW itu dikenali lewat cahayanya. Soal cahayanya itu terang, sangat terang atau hidup, ya tergantung tadi sholatnya seperti apa. Sholatnya itu khusyuk, bagus, tertib semuanya, tidak cuma sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat yang lain yang sunnah, ya berarti cahayanya makin kuat. Gitu. Tapi kalau tidak pernah sholat, iya tidak ada cahayanya, sehingga Rasulullah tidak kenal itu. Jadi umatnya Rasulullah dikenali yang melalui cahayanya. Itu malaikat itu jupuk itu ya geser tuh. Nah, ketika diterangkan oleh Pak Ustaz Abdul Muhayya itu kan nanti pada hari kiamat itu kemudian manusia ini dipisah oleh tembok yang memisahkan antara dua golongan. Tiba-tiba seperti itu.
Nah, malaikat tuh misahkannya gimana itu? Nah, iya, pasti bisa dikenali lewat cahaya. Oh, ini ada cahayanya masuk sini. Oh, ini ada cahayanya masuk sini. Itu, nah, itu tandanya begitu. Ya, nah, sholat itu sebagai cahaya. Kemudian sodako dan sodako itu adalah tanda bukti keimanan seseorang. Jadi sodako itu salah satu bukti dan tanda iman seseorang. Nah, kenapa disebut sebagai bukti dan tanda iman seseorang? Ya, karena percaya bahwa sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang hanya bersifat sementara, itu ketika ingin dijadikan kekal, maka caranya adalah ya tadi sesuai dengan perintah agama itu diniatkan untuk akhirat karena Allah Ta'ala kan sesuatu itu menjadi kekal ya, uang ya kalau kita infakkan kita sedekahkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya yang asalnya itu tidak kekal maka dia bisa menjadi kekal ibarat transfer kita kan itu ya dari rekening satu ke rekening yang lain ini dari rekening dunia ke rekening akhirat caranya yaitu nah percaya apa enggak? Nah kalau bagian dari iman bahwa ada alam akhirat, bahwa Allah itu memberikan balasan terhadap semua amal, baik yang buruk maupun yang baik, ya dengan percaya bahwa amal baik itu akan memperoleh balasan yang baik di akhirat, nah itu namanya iman. Maka tanda imannya ya dilakukan. Ya. Kemudian sebelum dia dan sabar itu adalah juga cahaya sinar. Jadi kesabaran itu juga sama dengan sholat ini sebagai untuk yang bisa menjadikan cahayanya manusia itu kuat. Kemudian Al-Quran hujjatun laka wa alaika, dan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah atau argumen yang engkau sukai atau tidak engkau sukai. Jadi laka wa alaika. Jadi banyak Al-Quran itu ayat-ayatnya kadang-kadang itu kalau kita baca ya kita tuh tersinggung. Wah, jebule aku ora kaya ngono. Aku kalau kita itu tersinggung itu tandanya bahwa oh kita ini memahami Al-Quran itu dengan baik. Maka betul bisa ngerti mawon atau ngerti artinya malah tersinggung terus awalnya tersinggung terus ya. Di ngomong tentang zakat waduh, aku zakatku sekurangnya tersinggung. Disuruh sabar ayatnya waduh, aku ngamuan itu tersinggungnya. Suruh infak waduh, infakku lagi sudah tersinggung lagi. Kalau orang lain berilah maaf, itu tak gedeng orang tak kasih maaf, ini juga tersinggung lagi dan lain-lain. Jadi wal Quran hujjatul mata Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang menggembirakanmu, yang engkau sukai, awalaika atau sebaliknya bisa menjadi argumen atau hujjah yang tidak engkau sukai. Kemudian nasi yaitu fabai'u nafsahu. Setiap orang pada setiap pagi, jadi ganti hari, memulai hari di pagi hari itu fabai'u nafsahu. Mereka adalah sebagai penjual dirinya. Famu'tikuha awmubimuha. Dia bisa menebus, bisa melalui dirinya itu memperoleh perkara yang menguntungkan, yang membahagiakan ya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Aumi buduha atau sebaliknya itu bisa merugikan atau menghancurkannya. Ya tergantung. Setiap pagi kita ini bertransaksi dengan Allah. Kita sudah diberi modal. Modalnya apa? Modalnya adalah umur kita dan jasad, hati dan pikiran kita. Bisa beroleh pahala apa tidak? Ridhonya Allah apa tidak?
Ya tergantung modal yang diberikan Allah itu kita pakai untuk apa? Untuk menghasilkan laba, keuntungan berupa kebahagiaan dunia akhirat, atau untuk tadi kesialan, ketidakberuntungan, kemalangan di dunia dan akhirat. Terus monggo itu pilihannya itu. Ya, jadi ini setiap orang sama Allah memberi modal. Jadi eh, mau punya berapa, etc. Itu tetap Allah sudah memberi modal semua. Modalnya apa ya? Kesehatan, ya waktu, ya umur, ya badan kita ini semuanya itu adalah modal dari Allah SWT. Maka modal itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kita punya keuntungan di dunia maupun di akhirat sesuai dengan tunjuk Allah SWT. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Ya, ibu semua, ini saya sudah membaca hadis dan jadi 4 hadis dapat beberapa ayat, ujung dari bab taubat dan awal dari bab sabar. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Ya Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa bisa sabar atas segala persoalan dan keadaan dan menjadi orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur atas segala. Kemudian orang yang maha sangat